Halo, perkenalkan nama saya Elsa Cahyana Teva dengan NIM 1803030045 dari kelas A semester 6. Pada saat ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Power Politics and Society Introduction to Politics Sociology bab yang keempat sebagai tugas dari mata kuliah Sosiologi Politik. Baik, bab ini mempunyai pokok bahasan yang berjudul Politik Kehidupan Sehari-hari, khususnya ekonomi politik. Kami memulai bab ini dengan membahas gagasan C.W. Mills yang memahami kehidupan seseorang atau kehidupan kita sendiri. Kita harus mampu memahami sejarah masyarakat dan kaitannya dengan individu. Kami fokus pada masalah politik ekonomi di zaman kita untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya kehidupan kita sehari-hari terlepas dari kelas sosial apa yang kita berbeda. Perusahaan mungkin berhemat sumber atau memberhentikan pekerja. Cara lain untuk menurunkan biaya tenaga kerja adalah dengan mempekerjakan pekerja tidak berdokumen. Mereka yang memiliki keterampilan terbatas di Amerika Serikat mungkin mengalami kesulitan untuk mencari nafkah. Upah mereka mungkin besar, menderita, atau mereka menjadi pengangguran. Antara 1976 dan 2007, upah rata-rata per jam yang disesuaikan dengan inflasi turun lebih dari 7%, menurut Frank 2010. Di September 2010, Biro Sensus Amerika Serikat melaporkan 1 dari 7 orang hidup dalam kemiskinan. Ini adalah jumlah tertinggi dalam setengah abad yang dicatat oleh pemerintah Morello pada tahun 2010. Mereka yang bekerja menjadi prihatin tentang tingginya pajak yang mereka kira membayar untuk membantu pengangguran dan orang lain dalam kesejahteraan. Korporasi terkadang bisa membayar pajak hanya untuk sebagian kecil dari keuntungan mereka dan atau mencari surga pajak sehingga membatasi pendapatan neo yang memungkinkan pemerintah mendukung program sosial. Orang kaya mungkin saja prihatin tentang kemungkinan kenaikan pajak dan pemerintah memperkenalkan lebih banyak peraturan pada bisnisnya. Pemotongan pajak sangat menguntungkan kelas atas dan bisnis telah dapat menemukan surga pajak untuk melindungi diri mereka sendiri. Bisnis sering mendapat manfaat dari pemerintah kesejahteraan lingkungan dan CEO sering kali mendapat manfaat dari bonus besar. Namun kebanyakan orang menganggap diri mereka bagian dari kelas menengah dan kelas menengah pada umumnya telah kehilangan pijakan. Kebangkrutan dan penyitaan sering terjadi di kelas menengah. Orang miskin menerima mendapatkan manfaat dari program bantuan pemerintah, tetapi manfaatnya tidak sebesar perbandingan dengan masyarakat maju lainnya. Agar bangsa dan ekonomi berkembang kuat, infrastruktur juga dibutuhkan. Tetapi saat kita memasuki dekade kedua abad ke-21, infrastruktur kita menghadapi banyak masalah. Bab 3 membahas bagaimana budaya mempengaruhi keyakinan politik. Nilai kunci itu membantu menjelaskan sikap kita tentang pemerintah berpusat di sekitar individualisme atau otonomi. Kerjasama dan pencapaian individu dihargai, dan imbalan materi diperlukan untuk memotivasi orang-orang. Keyakinan semacam itu umumnya dikaitkan dengan pendekatan laissez-faire atau lepas tangan terhadap pemerintah, keterlibatan dalam urusan ekonomi. Padahal dalam masyarakat yang kompleks, pemerintah selalu berperan dalam hidup kita. Sekalipun tidak banyak regulasi tentang perekonomian, sebagian orang diuntungkan tetapi yang lain kalah.
Penelitian saat ini menunjukkan bahwa kelas menengah telah merugi selama beberapa dekade. Sebuah pengajaran daripada orientasi individualis cenderung lebih menyukai pemerintah dan komunitas, keterlibatan atas nama warganya. Tetapi ini juga masyarakat bawah negara bertindak secara demokratision. Apakah keterlibatan pemerintah dalam kehidupan kita akan meningkat, dan jika demikian siapa yang paling mungkin manfaat? Tentu saja merupakan masalah sosial yang penting. Bab 5 nanti akan membahas politik kehidupan sehari-hari, melibatkan peran atas sosial dan hubungan sosial. Baik, di sini saya akan membahas sedikit mengenai demokrasi. Di sini demokrasi adalah sistem politik di mana peluang untuk berpartisipasi adalah pengambilan keputusan sangat luas dibagi di antara semua warga negara dewasa. Menurut Dahl pada tahun 1963 halaman 8, Markov pada tahun 2005 berpendapat bahwa apa yang hebat kesepakatan variasi di negara-negara demokratis dengan beberapa memiliki pelanggaran sipil yang meluas, kebebasan meskipun mengadakan pemilihan umum yang bebas, dan lainnya sangat tidak efisien dalam menyediakan pemerintahan dasar layanan yang mereka sebut demokratis berkualitas rendah. 3 tipe dasar demokratis yaitu langsung, perwakilan, dan liberal, tidak eksklusif satu sama lain. Baik, demikianlah sedikit pemaparan dari materi bab 4 ini. Materi ini tidak semuanya saya cantumkan di sini, namun teman-teman jika ingin melihatnya lebih luas dari bab 1 hingga bab yang terakhir, teman-teman bisa melihatnya di internet, mencari judul bukunya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada di internet dan teman-teman bisa membacanya. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dalam pemaparan materi ini. Demikian dan terima kasih.